Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan, kembali lagi kita di podcast ini, podcast di bawah asuhan Pondok Pesantren Kebangsaan. Dan malam ini kita akan membicarakan mengenai administrasi publik, administrasi negara, atau dalam beberapa istilah itu ada manajemen dan kebijakan publik, gitu ya. Kita ngobrol santai aja pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host Satria Ajimawan, dan kali ini kita kedatangan ini sahabat saya di sama-sama berkarir di akademisi, sahabat partner in crime gitu ya, sahabat onran ya. Ini ada Mas Juang Abdi Muhammad. Oke, terima kasih Mas Haji ya. Terima kasih atas undangannya, undangannya diundang di podcast yang sangat keren ini ya, KPK Podcast Kongko Pesantren Kebangsaan. Nah, nuansanya sangat nuansa religius dan nasionalis begitu ya. Terima kasih atas undangannya Mas Haji. Sama-sama Mas Juang. Ini para pendengar ini saya biasa manggil dia Gus Juang ya, meskipun bukan anaknya Kiai, tapi saya lihat dia religius, jadi saya manggilnya Gus ya. Oke Gus, sehat Gus? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Kita sekarang mau ngobrolin ini nih, administrasi publik ya. Oke. Kebetulan Gus Juang ini UP ya dulu ya. Ya oke. UP. Brawijaya ya. Nah, administrasi apa namanya sana? Administrasi publik. Publik ya. Fakultasnya ilmu administrasi. Ilmu administrasi. Ya. Wah ini menarik teman-teman podcast ya, podcast pendengar podcast KPK. Gus Juang ini dari, atau Mas Juang ini dari FIA ya, Fakultas Ilmu Administrasi, Administrasi Publik. Administrasi Ya. Publik. Mungkin bisa cerita Mas, itu dulu belajar apa aja gitu. Oke, jadi ini sedikit nostalgia ya, Mas Haji ya, sedikit nostalgia pada zaman perkuliahan begitu. Tapi sebelum saya menjelaskan menceritakan zaman perkuliahan, sedikit saya agak flashback di diri saya sendiri begitu ketika mau mengambil jurusan administrasi publik itu sendiri. Jadi dulu ketika saya SMA, kebetulan saya SMA-nya di Surabaya Mas Haji. Saya kelahiran Surabaya, tumbuh dan besar di Surabaya begitu. Saya SMA-nya dulu itu bukan SMA negeri tapi MAN, Madrasah Aliyah Negeri Surabaya begitu. Ketika saya dulu SMA Mas Haji belum kemudian tergugah mau mengambil jurusan apa dan sebagainya begitu ya, masih asik masa muda ya, suka futsal. Dulu saya suka futsal Mas Haji karena dari kecil, dari SD itu ikut sekolah sepak bola. Ya lumrahnya anak laki-laki begitu lumrahnya anak laki-laki. Kemudian sampai SMA begitu. Kemudian karena saya dulu di SMA itu jurusannya IPS kebetulan Mas Haji, IPS bukan IPA atau bahasa. Kalau di MAN itu dulu ada bahasa juga begitu. Saya IPS, kemudian karena saya IPS, ketika saya memilih kelas 3 atau kelas 12 menentukan pilihan untuk masuk ke kampus mana begitu. Yang pertama, kenapa harus kampus kok di luar Surabaya begitu ya. Kalau di Surabaya sendiri kan sebenarnya ada UNER, UNESA, ITS dan sebagainya. Kenapa memilih Brawijaya? Karena dorongan orang tua yang pertama, dorongan ayah tentunya. Karena ayah itu menginginkan kalau anak laki-laki ini prinsipnya ayah ini. Kalau anak laki-laki sebisa mungkin merantau. Begitu dulu Mas Haji, merantau begitu. Karena kalau di Surabaya nanti takutnya tidak mandiri, masih bergantung sama orang tua dan sebagainya begitu. Sehingga mau tidak mau saya harus memilih kampus yang di luar Surabaya. Gitu kan, di luar Surabaya. Dulu saya terpikirnya tidak jauh-jauh Mas Haji merantaunya. Oleh karena itu yang paling dekat dengan Surabaya apa kira-kira? Yang masih kampus bagus ya, kampus negeri begitu, yaitu Brawijaya UB begitu Mas Haji. Jadi melarikan diri tapi tidak jauh-jauh begitu. Jadi memilih UB begitu, kemudian VIA, khususnya di Fakultas VIA Administrasi Publik. Karena dulu saya pikirnya karena dulu di IPS saya itu suka akuntansi. Akuntansi, IPS juga akuntansi, saya memikirkan dulu administrasi publik itu hitung-hitungan. Akuntansi ada neraca keuangan
dan seterusnya begitu Mas Haji. Iya. Tapi ketika saya keterima jalur undangan, jalur raport dulu di tahun 2013, nah ketika mengikuti perkuliahan administrasi publik ternyata jarang ada hitung-hitungannya. Hanya di kita beberapa kali dilihatkan angka-angka ya di mata kuliah tertentu ya, kayak statistik, medpen yang kuantitatif mungkin dan sebagainya. Nah ternyata jurusan administrasi publik itu sangat menyenangkan Mas Haji. Sangat menyenangkan, apalagi jurusan di ilmu sosial ya, sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Karena kita berbicaranya soal urusan publik, soal urusan masyarakat begitu Mas Haji. Luas begitu kan? Luas soal urusan masyarakat. Nah, apapun. Jadi kemudian bagaimana sih mengatur atau mengelola masyarakat agar majemuk misal, agar masyarakat madani misal, agar kemudian bahkan negara itu bisa maju itu ditentukan oleh masyarakatnya. Gitu. Jadi itu dulu mungkin Mas Haji pengantarnya. Gitu. Jadi ya ini menarik ya teman-teman ya. Jadi Mas Juwang ini di UB. Kebetulan saya itu juga, atau Gus Juwang ya. Kebetulan saya itu juga alumni Selatan. Kalau Gus Juwang ini di Malang, saya di Jogja. Iya. Lagunya kan apa tuh? Jogja Istimewa ya. Jogja Istimewa. Nah, jadi kalau Gus Juwang ini di UB, saya di UGM. Satunya Raja, satunya Pate. Oke. Nah. Masih tinggal Raja atau Patenya Mas Haji? Ini administrasi kerajaan. Oke. Lanjut. Nah, ya. Jadi kontur geografis selatan ini sedikit banyak sama. Ya. Kulturnya tuh ngopi gitu ya. Malang juga kan selatan, termasuk Jawa Timur yang sisi selatan. Diskusi, ngopi gitu. Betul. Jadi saya tidak jauh juga dengan Gus Juwang ini ya, kulturnya ya. Jadi saya juga, kebetulan saya nggak kreatif ya. Kalau Gus Juwang ini kreatif, saya Jogja terus. Dari SMA, SD, SMP, kuliah di UGM ya. Dan kemudian ya tidak terlalu kreatif gitu ya. Kemudian bedanya hanya satu, kalau tadi namanya administrasi publik ya. Di UGM itu administrasi negara dulu namanya. Administrasi negara? Oke. Fakultasnya kalau di UB Fakultas Ilmu Administrasi, di UGM itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi kalau gelarnya Mas Haji? Kalau di UB kan SAP ya, Sarjana Administrasi Publik gitu. Kalau di UGM? Nah di UGM ini memang semangatnya tuh beda. Jadi spiritnya berbeda. Asal berbeda ya. Ya jadi kalau Gus Juwang ini SAP, saya SIP. Sarjana Ilmu Politik. Oke. Saya juga nggak tahu kenapa kok gelarnya SIP gitu ya. Kok beda dengan yang lain. Cuman belakangan tahu karena memang mainstreamingnya banyak politiknya. Gitu. Mungkin kalau di paradigma ketiga ya. Dikotomi itu ya. Ya administrasi dan politik itu. Nah, Fakultas Visipol namanya di sana. Bahkan bukan Visip namanya, Visipol. Ya. Dan SIP dan ya saya akhirnya di tengah perjalanan bahkan ganti nama. Sekarang namanya Manajemen dan Kebijakan Publik. Lebih kemudian spesifik keilmuannya ya. Iya. Itu menghilangkan keilmuan administrasi pembangunan. Oke. Nah, terus Manajemen Kebijakan Publik itu ganti ketika saya mau lulus. Jadi sebenarnya saya pakai nama AN juga, masih pakai nama AN. Gitu. Lulus mereka baru ganti nama gitu. Jadi ya sebenarnya saya sama Mas Gus Juwang ini agak saling mengisi ya. Iya betul. Mungkin yang FIA itu, tapi tadi diceritakan bahwa FIA itu tidak melulu terus administrasi. Ya. Tidak terus ngecap tanda tangan kecamatan. Iya, bukan hanya soal tulis menulis administratif begitu ya. Administrasi publik kan lebih luas lagi, tata kelola, urusan pemerintahan begitu kira-kira. Iya. Gitu teman-teman ya, background kenapa terus kemudian Mas Juwang ini, Gus Juwang ini jadi apa ya, teman saya dalam berdiskusi gitu ya. Tadi kan istilah ontran-ontran dalam akademik aja ya. Bahkan saya juga punya tulisan dengan Gus Juwang ini ya di jurnal. Gitu. Oke. Ya. Itu soal yang akademik tuh Gus Juwang ya. Ini saya kemudian yang kemudian menyatukan saya dengan Gus Juwang ini aktivisme kemahasiswaan. Oke. Menarik. Dunia aktivis ya. Peraktivisan. Gimana Mas Haji? Dunia peraktivitas hari ini gimana ini melihat
perubahan-perubahan zaman dan kemudian generasi Z ya kalau sekarang ya, pasti kan secara karakter manusianya antar generasi kan berbeda. Gimana melihat itu Mas Haji? Ya. Ini lebih ke ngobrol. Iya, interaktif aja ya Mas Haji ya, jangan kemudian dialog. Iya, karena dia sering mancing saya juga, jadi nanti saya pancing kembali ya. Oke. Jadi kalau saya host pembicara, dia pembicara hostless-nya begitu ya. Irisannya tipis. Gitu. Jadi memang kalau kemudian kalau saya dulu ketika di kampus semester 1 itu masih ikut, kalau di sini HMPS namanya, mungkin nama sekarang HMPS ya. HMPS ini. Program studi. Kalau dulu namanya HMJ. Iya, sama. Dulu saya juga HMJ. Himpunan jurusan. Himpunan mahasiswa jurusan. Baru semester 1 ikut karena memang kakak kelas ya. Terus ngikut gitu. Mungkin karena baru SMA terus lulus ngikut organisasi karena disyaratkan kuliah juga. Dulu ada kuliah teori organisasi. Oke. Yang dosen itu meminta kita aktif di organisasi. Nah, paling gampang adalah HMJ. Internal. Nah, 1 tahun itu mencoba memetakan. Artinya memetakan tuh beradaptasi lah ya. Karena jadi maba. Begitu semester 3 baru itu kemudian kebuka ya. Cakrawalanya terbuka. Akhirnya ikut pers. Lembaga pers atau himpunan pers begitu apa namanya? Pers mahasiswa. Dulu namanya Sintesa ya. Di UGM itu. Jadi saya memilih pers karena itu kan ada BEM, dulu BEM nggak ada ya, Senat adanya. BEM-nya dibekukan dulu. Kok bisa? BEM-nya dibekukan itu gitu menarik ya di UGM ini. Karena ada konflik gitu ya. Alat pengontrol kekuasaannya yaitu Persma waktu itu. Sehingga teman-teman Persma itu lebih banyak mengkritisi kebijakan fakultas gitu ya. Penyeimbang lah ya kekuasaan. Karena fungsi pers kan seperti itu ya. Iya. Nah yang menarik itu saya ikut pers karena nggak bisa nulis. Ya. Waktu itu menarik. Mau lulus tuh harus nulis. Ya. Gitu. Iya, karena kalau mau lulus harus wajib skripsi. Iya, betul. Atau enggak jurnalnya juga kan begitu. Betul, ya. Lanjut. Setelah itu pers, beberapa teman ini ikut gerakan mahasiswa. Ikut gerakan mahasiswa. Nah, ini lebih kayak ke praktisnya ya, gitu. Karena saya lihat kebetulan influence dari orang tua juga di politik ya. Akhirnya ikut juga yang ekstra itu mulai semester 3. Nah waktu itu saya kan nggak terlalu religius ya gitu, maksudnya bukan orang santri seperti Gus Juang ya. Enggak juga, biasa aja. Makanya saya ikut gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Di situ terus berdinamika melihat kalau tadi pertanyaan Gus Juang itu perkembangan mahasiswa, saya kebetulan termasuk yang klasik, semi klasik mungkin. Jadi waktu itu masih ada yang namanya forum diskusi. Baca buku. Kelompok diskusi ya, bertukar ide dan ngopi gitu ya, dan sebagainya. Dulu seingat saya ada 6 titik spot. 6 titik spot di fakultas polnya. Oke, menarik. Karena ada 6 jurusan. Gitu ya. Terkafling begitu. Terkafling 1 jurusan 1 titik spot diskusi. Jadi seru kuliahnya dulu ya. Jadi dari sini pindah itu baru 1 fakultas. Belum lagi ternyata Visipol itu koalisi aliansi dengan filsafat, dengan FIB dulu namanya kantin Bonbin bagi pendengar yang sering hidup di Jogja di medio ya sebelum 2014 ya, sebelum alumninya punya presiden itu. Jadi ngeri. Luar biasa. Bonbin ada di situ diskusi juga. Nah itu yang terus membesarkan saya ya. Jadi kalau melihat generasi sekarang mungkin lebih ke digital ya dan sebagainya. Mungkin kemudian ruang-ruang diskusi itu teralihkan. Mungkin di Zoom, mungkin di kopi-kopi sekarang ya. Banyak kopi-kopi bertebaran di kampus juga kalau saya pulang ke Jogja itu. Jadi saya pikir berbeda mungkin ya. Tapi mungkin semangatnya sama kalau melihat sekarang ya. Perkembangan sekarang gitu. Itu sih yang membesarkan saya. Kalau Gus Juang gimana di UB sendiri, saya kan jarang ke UB waktu itu. Iya.
Kalau tadi Mas Aji menjelaskan ya UGM dan UB itu mempunyai kesamaan kurang lebih begitu. Kalau sudah ada kesamaan jangan dicari-cari perbedaannya Mas Aji. Ya. Sudah kesamaan itu. Yang pertama UB dan UGM atau Malang dan Jogja itu mempunyai kesamaan, sepakat saya Mas Aji, karena Malang dan Yogyakarta itu kan terlabel kota pendidikan. Karena banyaknya kampus-kampus selain kampus UB dan UGM di sekelilingnya kan juga banyak kampus-kampus sekitar begitu, baik negeri maupun swasta begitu. Kalau di Malang kan ada UMM, ada UM, Polinema, dan swastanya juga sangat banyak sekali begitu. Nah, kalau kemudian berbicara aktivis begitu ya, dunia aktivisan begitu. Nah, menariknya kalau saya itu dulu Mas Haji ketika SMA itu tidak seberapa suka organisasi. Sukanya itu tadi futsal aja. Tapi begini pernah dulu saya kalau SMA futsal itu ya Porseni itu lingkupnya Jawa Timur provinsi, juara 3 Mas Haji. Ya tidak memalukan lah, sedikit ada prestasinya begitu meskipun nomor 3. Terus masuk di dunia kemahasiswaan itu dulu di awal-awal semester namanya juga masih maba, masih adaptasi lingkungan, kampus dan seterusnya, karena Malang dingin. Terus dataran tinggi dan sebagainya begitu. Kemudian adaptasi di kampusnya dulu saya semester 1 itu malah justru ikutnya bukan langsung kayak Mas Haji, bukan kayak lembaga pers atau BEM ya. Atau apa itu. Saya ikutnya lembaga entrepreneur. Namanya dulu SEC. Student Entrepreneur Center. Itu ikut SEC karena di latar belakangi ibu itu kan punya usaha kecil-kecilan lah begitu di rumah UMKM begitu. Ibu dulu kan orang tua ibu dulu juga catering begitu, sehingga pengen mendalami entrepreneur bisnis begitu Mas Haji. Kemudian baru masuk semester 2 Mas Haji, karena saya itu punya kakak yang terlebih dahulu di UB, jurusannya di FISIP, kebetulan juga ilmu politik. Nah saya itu dibujuk-bujuk ya, diprovokasi, istilah ilmiahnya diprovokasi sama kakak. Coba jangan hanya ikut lembaga internal kampus, maksudnya begitu, internal kampus, tapi juga ikut lembaga eksternal. Hanya diprovokasi begitu. Saya nggak tahu dulu kakak ikut eksternalnya apa, nggak tahu. Ya masih belum tahu lah apa aja lembaga eksternal. Setelah saya sama kayak Mas Hadi semester 2 memapping memapping lembaga eksternalnya itu apa aja sih di kampus, kemudian seberapa berdampak pada diri kita sendiri ketika mengikuti dan terjun di lembaga eksternal itu. Saya mapping Mas Haji, ada PMII, kemudian dulu di UB ada GMNI, ada HMI, HMI, kemudian ada kami, ada GMKI, rata-rata hidup semua, PMKRI dan sebagainya, itu IMM dan seterusnya, itu hidup semua. Tapi saya tertariknya sebenarnya Mas Haji di 3 organisasi besar ini. Yang pertama itu HMI itu sendiri, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ya Mas Haji, kemudian PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia begitu. Saya memilih HMI itu, saya ikut HMI Mas Haji, Himpunan Mahasiswa Islam. Ada itu, jadi kalau dilihat mungkin di cross check masih teman-teman HMI di Malang misal begitu ya, monggo silahkan begitu. Nah saya mengapa memilih ikut HMI itu karena yang pertama, kalau PMI saya berdasarkan riset kecil mapping itu, PMI itu berkultur NU Mas Haji. Nah, berkultur NU dan seterusnya, bahkan kalau kata orang sampai kadang ada afiliasi ke partai tertentu, begitupun GMNI. GMNI itu nasionalisnya sangat saya apresiasi begitu. Tapi pada waktu itu kenapa saya tidak memilih GMNI, karena mungkin tidak ada yang memprovokasi lebih lanjut, tidak ada yang follow up ini senior-seniornya mungkin ketika dulu saya maba itu semester 2 kan masih terhitung maba, tidak ada. Kemudian kebetulan saya menemukan Adam senior begitu yang sedikit mementori dalam perkuliahan dan sebagainya, itu kebetulan dia juga HMI. Kemudian kenapa saya memilih HMI itu karena yang pertama saya ingin menjadi pembeda Mas Haji, titik tengah di antara keislaman berlatar belakang berkultur NU begitu, ataupun GMNI yang nasionalis begitu ya. Ya saya rasa HMI begitu yang kemudian tidak menyalahi aturan juga di kultur keluarga. Karena sebenarnya keluarga saya kan juga kulturnya NU Mas Haji. Kalau saya PMI lah
di rumah juga NU, sholawatan, yasin tahlil dan sebagainya. Ya ikutnya HMI lah, lebih apa ya, lebih tengah-tengah aja gitu. Ternyata kakak saya juga HMI Mas Haji ternyata setelah saya mengikuti perkaderan itu. Begitu Mas Haji. Iya. Jadi para pendengar podcast ini, kalau Gus Juang ini hijau gitu ya, kalau di Bangjo itu ya, saya merah, jadi kita dipertemukan di kuning. Kalau di Bangjo itu ya. Iya. Tapi ini menarik ya, teman-teman pendengar dan Gus Juang ya. Jadi nggak tahu kalau di UB ya, kalau pengalaman refleksi saya itu mahasiswa administrasi publik itu ini sebelum era saya ya, saya nggak tahu karena kan namanya era mahasiswa itu banyak. Iya. Terkenal dengan paling nanti kecamatan. Oh, stigmanya ya, stigma pekerjaan lulusan. Terlalu paling kabupaten, PNS gitu kan. Oke. Nah, makanya waktu itu saya itu bukan ditentang ya, kemudian mendapat dosen kan biasa provokatif ke mahasiswa gitu kan. Iya, memang provokatif keilmuan ini ya. Iya. Oke. Ngapain kemudian ikut gerakan gitu. Waktu itu ada pertanyaan seperti itu. Saya pikir ya administrasi publik itu kan kalaupun nanti dari PNS, birokrat gitu ya, kita kan tidak kemudian terus seperti militer gitu ya, berjarak dengan masyarakat. Saya setuju dengan Gus Juang tadi, tidak berbaur dengan masyarakat, bukan terus kita tuh peranang-peranteng gitu ya. Betul. Nah untuk memahami masyarakat itu kan bukan terus berjarak gitu ya. Betul. Nah saya pikir kemudian pers, gerakan eksternal itu mengakomodasi ini, melihat problem real masyarakat yang kalau kita bagi administrasi publik itu kan tadi kita sepakat bukan soal cap gitu ya, bukan, tapi surat menyurat ya, tapi lebih kayak tepatnya manajemen dan kebijakan lah sebenarnya ya, mengorganisir publik ya, kita harus tahu publik kan gitu ya. Nah gimana cara tahu publik ya, nggak bisa kan kemudian berjarak, kita istilahnya menara gadingnya itu, sehingga tidak kemudian berbaur dengan teman-teman mahasiswa yang waktu itu ya mungkin zaman saya kebanyakan masuk di pers, BEM dan sebagainya. Oke. Gitu. Ya itu waktu itu alasan saya gitu ya, untuk kemudian mungkin cara berpikirnya ya namanya dosen mungkin mancing ya. Iya. Cara berpikir saya seperti itu. Mungkin kalau Gus Juang kemudian sebagai mahasiswa administrasi publik waktu itu ya. Iya. Ikut itu untuk apa gitu, untuk organisasi itu. Manfaatnya ini, gitu ya. Relevansinya ya, relevansinya ketika kita mengikuti organisasi dengan keilmuan jurusan administrasi publik gitu ya Mas Haji. Saya sederhanakan begitu. Jadi saya sangat bersyukur ketika dulu saya mengikuti beberapa organisasi, bukan hanya di eksternal itu tadi, tapi saya dulu itu juga di internal Mas Haji. Di internal itu saya pernah ikut DPM. Kalau di Undip, di Universitas Undip itu senator apa senat ya? Senat. Ya. Legislatif lah, legislator kampus gitu. Dulu saya ikut DPM. Kemudian juga pernah mengikuti BEM. Kemudian HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Dulu namanya humanistik, masih ingat saya. Humanistik begitu. Jadi ketika saya mengikuti beberapa organisasi itu sangat relevan, dalam artian begini, sangat relevan. Kalau saya sederhanakan Mas Haji ya, saya sederhanakan buat pendengar podcast ini gitu ya, saya sederhanakan secara konsep begitu. Kampus itu sebenarnya miniaturnya negara Mas Haji. Jadi lembaga yang ada di kampus, lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus itu sebenarnya miniatur negara. Kalau di administrasi publik kan selalu kemudian kita mendengarkan soal negara, soal birokrasi, soal urusan publik. Tapi kalau saya sederhanakan dalam konsep, kalau kita memakai teorinya John Locke begitu ya, saya kutip teorinya John Locke, pemisahan lembaga kekuasaan begitu. Kalau di negara kan kurang lebihnya ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya kan. Selalu kita di bangku perkuliahan dulu begitu mendengarnya, semester 2 semester 1 ya pengantar administrasi publik, kemudian teori organisasi mungkin selalu begitu. Ternyata di lembaga kemahasiswaan yang pernah saya ikuti itu sama sebenarnya Mas Haji. Ada, kalau eksekutifnya katakanlah BEM, namanya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian saya mengikuti DPM.
Dewan Perwakilan Mahasiswa, kalau di sini Senat, itu sebagai legislatif, membuat peraturan, pengawasan. Tapi hanya satu yang nggak ada dulu Mas Haji, budgeting karena di pemenangnya di fakultas. Di dekanat. Nah, jadi kita nggak bawa keuangan mahasiswaan ya, begitu. Kemudian yang ketiga yudikatif ini memang secara penindakan tidak ada karena kewenangannya dekanat, tapi ada lembaga-lembaga itu seperti Mas Haji tadi menyebutkan lembaga pers. Lembaga pers, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang sebagai pengawasan organisasi kemahasiswaan. Jadi itu sangat relevan. Administrasi publik itu begitu keilmuannya Mas Haji. Bukan hanya kemudian berbicara soal urusan publik yang luas, tapi juga urusan negara kadangkala begitu. Urusan pemerintahan lah. Betul. Gitu Mas Haji. Dengan belajar administrasi publik ya, ini saya nambahin ya. Kita tahu negara, tahu jeroannya negara. Iya, dalemannya kita tahu. Nah, gini kebijakannya salah atau enggak, begitu. Ya. Kayak soto itu soto Jawa Timur mungkin ya. Nah, soto Lamongan biasanya. Ada dalemannya tuh. Nggak cuma ayam aja. Maksudnya nggak cuma di luar aja. Oh iya betul. Nah, mengerti daleman ini juga bermanfaat kita ketika kuliah ya Gus ya. Betul. Nah, saya sama Gus Wang ini sama-sama dosen di Undip ya, di BC. Satu prodi lagi Satu prodi ya. Tapi kita nggak satu meja, beda meja. Nanti kalau bimbingan susah. Tapi kita ditemukan di dosen juga, kebetulan sama-sama dosen muda gitu ya, kita bareng-bareng. Tahun 2022 bulan Oktober. Ya. Nah, saya nggak tahu ya pandangan mahasiswa, mungkin yang lihatnya mahasiswa kita juga nih. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing ilmu ya di sini. Nah itu. Kadangkala berbeda pendapat itu nggak apa-apa Mas Haji. Iya betul. Nah, gitu nggak apa-apa. Berbeda jurusan. Iya. Berbeda pendapat itu nggak apa-apa. Tapi poin saya adalah ketika tadi itu ya, saya cerita pengalaman, Gus Juang cerita pengalaman, itu masuk ke ruang kuliah ya Gus. Ruang kuliah, tentu. Nah, saya pernah lihat Gus Juang ini kuliah karena kebetulan pernah ada periode kita harus kuliah online ya. Iya. Terus saya juga harus kuliah online, kita di ruang yang sama, jadi sama satu sama lain pernah lihat kuliahnya lah. Jadi saya semi jadi mahasiswa, Gus Juang juga semi jadi mahasiswa. Itu memang gayanya berbeda gitu ya, jokesnya dan sebagainya. Cuman kita tuh ada satu ya, pengalaman di luar itu yang tadi beraneka macam istilahnya nano-nano ya. Iya. Itu kita masukkan ke kuliah. Iya. Jadi kita punya cerita. Jadi paling gampang itu cerita reflektif ya Gus. Iya betul. Pengalaman kita mahasiswa dulu dengan sekarang memang terus kayak klise. Iya klise, kadangkala ya nostalgia begitu. Kadangkala kalau diceritakan kepada mahasiswa di ruang kelas begitu, kadangkala itu membuat pemantik mahasiswa dalam berpikir, begitu. Memancing sih. Iya, memancing, pemantik lah. Pemantik. Gitu. Jadi gitu warnanya ke teman-teman mahasiswa. Termasuk kalau saya cerita nih Gus ya, ilmu kita kan sama-sama IPS ini ya. Kalau di SMA ya. Oke. Itu kita tidak menguasai sektor. Iya. Supaya kalau misalnya nanti Mas Gus Juang bisa cerita, saya itu bukan dulu sekarang ya, dan seringnya ya mungkin sekarang refleksi sekarang. Saya ngajar pengantar ilmu politik dan perencanaan bangunan. Gitu. Dua mata kuliah yang seru menurut saya ya. Nah, satu politik itu sendiri karena saya cerita background kenapa SIP itu. Betul. Satu lagi perencanaan bangunan karena pembangunan itu kan isinya ekonomi, politik dan sosial campur itu kan. Nah, saya sering cerita bahwa teman-teman kita ini tidak menguasai satu sektor, apalagi di mata kuliah perencanaan bangunan. Nggak ada pembangunan itu membahas khusus soal tambang saja, nggak bisa. Betul. Apalagi namanya Bapenas, Bapeda itu ngurusi banyak hal. Nah, saya selalu cerita kita IPS itu beda dengan teknik, dengan dokteran. Eksakta, jurusan eksakta. Khusus. Teknik itu bahkan punya berapa itu jurusannya? Banyak, kalau di Undip kan banyak ya. Undip banyak ya. Lebih dari 5 departemen mungkin. Bahkan dekanatnya sendiri itu gedungnya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Jadi spesifik, belajar sipil ya sipil terus. Belajar elektro. Iya. Sementara IPS itu ya beraneka ragam. variatif. Bahas perencanaan bangunan komparasi dengan Asia, kita pasti akan bahas Cina, bahas apa dan sebagainya. Nah itu saya pikir Gus, maksudnya kalau saya ya perencanaan bangunan. Tapi kalau ini kita share sedikit ngajar di Undip ya, kalau di Gus Juang gimana? Nah, saya itu beberapa kali mengajar di mata kuliah yang cukup variatif Mas Haji. Kayak semester ini saya mengampu mata kuliah desentralisasi otonomi daerah. Wah, itu secara sederhananya desentralisasi ini kan pembagian kewenangan begitu yang kalau dulu zaman sebelum reformasi
pra reformasi 98 ke bawah ya, 98 ke bawah itu kan pengelolaan negara cenderung sentralisasi, Mas Haji. Sentralisasi itu kemudian pembangunan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu apa-apa dari pemerintah pusat. Nah, begitu. Kalau desentralisasi itu sebaliknya. Jadi daerah tingkat 2 seperti kabupaten kota, kemudian daerah tingkat 1 provinsi itu diberikan kewenangan tersendiri, diberikan otonom itu, diberikan hak, kewajiban, kewenangan yang melekat pada daerah itu sendiri, sehingga daerah itu sendiri itu tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat, sehingga kalau mau bangun, mau bikin jalan yang bagus, mau kemudian membangun misal desa wisata, mau membangun soal kemudian tata kota yang baik, hijau dan seterusnya, itu tidak usah kemudian menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Itu desentralisasi otonomi daerah. Kemudian saya juga pernah, Mas Haji, sedikit cerita begitu, mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, itu saya kadangkala kasih jokes begitu, Mas Haji. Kadangkala kalau mahasiswa sudah ngantuk begitu, saya jokesnya seperti ini. Nah, ternyata Mas Haji, realita yang terjadi, korupsi yang ada di Indonesia ini ternyata yang melakukan itu orang-orang yang berpendidikan. Apa kemudian harus kita ganti ini nama mata kuliahnya pendidikan anti korupsi? Kan nggak mungkin juga. Sehingga itu jokes-jokes yang kemudian saya berikan celutukan begitu agar kemudian mahasiswa itu tertawa, kemudian sumringah lagi mengikuti perkuliahan. Sehingga saya akan kemudian jelaskan di mana sih letak pendidikan, mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, kemudian bagaimana meminimalisir terjadinya korupsi, memitigasi, kemudian kita juga menyampaikan kode etik pegawai, sanksi-sanksinya apa begitu. Jadi itu hanya cuk saja, Mas Haji. Gitu, Mas Haji ya. Nah, selain perencanaan pembangunan, Mas Haji mengampu apa, Mas? Yang menarik begitu, Mas, sehingga mahasiswa itu antusias. Metodologi gitu ya. Terus itu metodologi nggak ada kontennya. Pengambilan keputusan. Oke. Menariknya di mana, Mas Haji? Karena saya mengkombinasikan teknikal mengambil keputusan ya. Hitung-hitungan begitu. Satu lagi faktor-faktor kualitatifnya, politiknya lagi-lagi. Mungkin saya mewarnai diskusi di pengambilan keputusan. Karena ini mungkin nyambung dengan ini ya. Provokasi podcastnya Mas Hendra dan Mas Yoga, hormat senior dulu ini. Siap. Dari DPIP tempo minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu. Mereka mancing kita juga soalnya ya. Jadi pengambilan keputusan itu menarik. Jadi ada istilah politik ini agak Inggris ya, para pendengar ya. Nggak apa-apa, silakan. Political incorrect, policy correct. Political correct, policy incorrect. Atau dua-duanya correct. Jadi bisa jadi kebijakan manajemen itu yang jadi fokus studi administrasi publik ya, itu secara politis benar, kebijakan dan manajemen itu. Tapi secara policy salah. Gitu. Misalnya soal kemiskinan gitu ya. Kenapa yang dapat bantuan sana ke sini gitu ya? Ya mungkin tuh orang-orang kuat politik di situ gitu ya untuk mengaruhi. Tapi secara policy kan nggak boleh. Iya, memang. Nah, tapi kadang-kala politikalnya incorrect, tapi polisinya sudah correct. Jadi punya kebijakan yang keren gitu ya, yang bagus gitu. Tapi kemudian tidak mendekati orang-orang desa, orang-orang yang dihormati, orang-orang lokal strongman kalau bahasanya ya. Ya nggak jalan kebijakannya, gitu ya. Itu kalau teman-teman mahasiswa yang jadi pendengar KKN itu merasakan nanti. Iya betul. Karena mahasiswa yang terjun KKN itu kan langsung hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu beragam ya, heterogen banget. Misal jauh dari rumahnya, dulu pernah hidup di kota mungkin, terus sekarang KKN harus di desa yang jauh dari keramaian metropolitan. Di situ kelihatan. Kalau nanti anaknya suka nongkrong, suka ketemu ngobrol sama bangku langkringan, ngobrol sama burjo, itu kan dengan masyarakat flow-nya oke. Nah, dia biasanya menguasai political correct gitu. Dia kemudian bisa memetakan, ini orang-orangnya. Gitu. Nah, kemudian kalau orang itu atau mahasiswa itu jarang nongkrong,
Oke. Kupu-kupu ya. Kalau istilah sekarang ngopi Mas Haji. Jarang ngopi ya. Kuliah pulang itu biasanya dia punya set policy yang keren karena orang yang mungkin rajin, pinter gitu ya. Tapi jarang sosialisasi. Iya. Nah ini biasanya saling melengkapi ya kemudian ya. Tapi kalau dua-duanya menguasai kan ya keren itu ya. Oh iya. Iya. Maksud saya akhirnya di sini kemudian pentingnya kalau kemarin ya provokasi podcast itu bilang kalau kita tuh teknisi gitu ya. Iya. Kalau saya melihat malah kolaborasi. Lebih kolaborasi. Ya, betul. Ya, okay. Nanti mungkin Gus Juang bisa ngasih pendapatnya ya. Kalau menurut saya itu kan teman-teman ini kebetulan kita tuh kan punya kedekatan dengan politik pemerintahan. Iya. Ilmuannya. Bukan di politiknya tapi di pemerintahannya. Iya, betul. Nah, tapi pandangan saya dua-duanya. Oh gitu ya. Iya. Ya, pandangan paradigma yang tadi tuh ya, dikotomi politik dan administrasi. Oke, lanjutkan Mas. Jadi kalau mereka politiknya itu harus diikuti dengan administrasi. Misalnya kalau kita memilih kepala desa, camat atau anggota legislatif, eksekutif, itu harus ada administrasinya, harus ada jadi KPU, betul. Bawaslu. Oke. Gitu. Kalau nggak ada kayak gitu ya ngeri ya. Pemimpin ya, tokoh ya Mas Haji ya. Memilih pemimpin itu kan politik. Iya. Harus ada administrasinya. Iya betul. Masa nanti anak SD nyalon, anak SMP. Betul. Nah, sementara pemerintahan itu harus diikuti dengan publik. Oke. Kalau pemerintahan itu tidak diikuti dengan publik, ini pemerintah untuk siapa? Iya. Legitimasinya Mas Haji ya kurang kuat begitu ya. Oke. Jadi ya saling mengisi sebenarnya. Saling mengisi. Jadi teman-teman SMA gitu yang mungkin nanti yang mau kuliah ini ya. Iya. Itu nggak usah bingung. Ya. Oh saya politik pemerintahan nanti nggak bisa jadi, mungkin kalau administrasi publik kan bayangannya itu camat terus bupati dan sebagainya atau mungkin jadi birokrat gitu ya. Iya. Enggak, saling mengisi itu. Ya. Apalagi tadi kita cerita ya di fakultas itu cair. Iya. Mau diskusi sama teman-teman HI, komunikasi bebas saja. Disiplin ilmu itu kan soal disiplinnya aja, mayornya aja, minornya kita bisa bisa ya. Nah itu kalau menurut saya itu Gus, kalau jenengan sampean gimana? Oke, menarik Mas Haji. Kemudian apa sih implikasinya administrasi publik ini ya? Kira-kira penonton-penonton yang masih sekolah SMA, MA, SMK kemudian nanti ketika masuk atau masuk jurusan administrasi publik ya atau prodi administrasi publik, jangan khawatir terkait kemudian kira-kira mau jadi apa kan begitu kira-kira. Capaian profil lulusan administrasi publik administrasi publik itu kan bukan hanya melulu soal urusan negara aja tapi urusan publik yang tadi saya singgung di awal itu Mas Haji begitu. Kemudian masih banyak selain menjadi birokrat. Nah, contohnya juga bisa menjadi peneliti Mas Haji. Peneliti di Indonesia apalagi sekarang banyak ya peneliti sosial, peneliti arkeolog dan sebagainya. Administrasi publik juga bisa seperti itu. Kemudian juga bisa di NGO bisa Mas Haji. Di NGO itu non government organization. Atau di media-media bisa, di NGO soal lingkungan, contohnya misal mau aktif di Walhi, NGO semisal di pegiat anti korupsi. Kan ada ICW. Dulu saya kebetulan di Malang itu juga aktif di beberapa diskusi. Salah satunya ya di pegiat diskusi anti korupsi Mas Haji gitu. Makanya Ngampu itu tadi ya? Iya, Ngampu itu juga ya gitu. Jadi ya begitu. Jadi ketika kita berbicara administrasi publik tadi masih banyak lulusan-lulusan yang kemudian tidak melulu soal menjadi birokrat bekerja di pemerintahan aja begitu. Banyak yang juga bekerja loh di BUMN. Banyak Mas Haji. Perusahaan swasta. Nah, kemarin bahkan saya juga dikabarkan oleh salah satu mahasiswa saya yang sudah lulus, dia bekerja sekarang sudah di Pertamina Mas Haji. Pertamina itu juga di perusahaan swasta, di perbankan, sangat luas, sangat bisa luas. Bahkan kalau sedikit saya cerita Mas Haji, saya itu punya sahabat Mas Haji. Dulu ketika S1, terus saya melanjutkan S2, sahabat saya itu mengikuti program pendaftaran perwira karir. Perwira, jadi militer, masuk tentara. Ini menarik ini Mas Haji, begitu. Ternyata bisa, karena ketika pendaftaran memang ada kualifikasi atau formasi dari lulusan administrasi publik Mas Haji. Nah, sekarang dia masuk di AU, Angkatan Udara, gitu Mas Haji. Jadi bisa, jangan khawatir teman-teman begitu, karena administrasi publik tadi cukup cakupannya sangat luas. Apalagi kalau kita berbicara pejabat ini Mas Haji. Pejabat tokoh yang ada di Indonesia. Nah, sangat banyak ya yang lulusan administrasi publik loh ya Mas Haji.
Contoh. Syarat. Iya, dulu Pak Muldoko, Menteri KSP, kemudian Mas AHY ya, Mas AHY S2-nya yang di luar negeri itu banyak silakan. Tasya Kamila itu. Tasya Kamila. Kalau artis itu istrinya ini, mohon maaf, suaminya NG, konsultan publik juga di Kedubes. NG Storia itu ya? Iya, NG Storia di Singapura kalau nggak salah. Itu juga jurusannya Public Administration, Mas Haji. Itu jadi banyak, Mas Haji, terkait lulusan itu sangat variatif. Betul. Gitu. Ya. Asalkan mau berusaha ya untuk menjemput cita-cita begitu, Mas Haji ya. Jangan kemudian masuk administrasi publik kemudian nggak mau belajar gitu. Nah ini ya sama aja, bohong begitu. Kalau itu wajib ya. Ya wajib. Mau apapun ya tetap harus belajar tetap. Ya, itu menarik tadi Gus Juang ya teman-teman ya. Jadi ya seperti balik ke tadi diskusi kita Gus. Jadi nggak menguasai satu sektor memang. Betul. Memang diciptakan untuk jadi pemimpin. Oke. Minimal manajer. Minimal jadi eselon lah kalau dia ya. Iya, kalau kepangkatan ya golongan ya. Jadi memang mengatur gitu. Nanti kalau Gus Juang cerita soal apa tadi? Militer ya. Iya, capaian. Ini menarik ini ya. Mungkin kemarin Mas Hendra provokasi kita. Nah, mungkin mulai pemerintahan nggak bisa tuh masuk militer karena masyarakat administrasi menang di nama. Jokes ya itu ya. Cuman poin saya adalah ya itu. Jadi bagi ya mungkin ini teman-teman SMA yang lagi mikir kenapa. Ini kan kita kan dulu ngalami juga Gus. Iya, masa-masa dilematis. Bingung. Ya. Mau ngambil jurusan apa. Masuk administrasi publik aja keren. Apalagi divisi Undip loh ini Mas Haji. Keren sekali. Ketemu kita soalnya. Ketemu kita nanti. Kita santai, ngajarnya juga santai ya. Kita punya budaya yang sama ya, yaitu kurang lebih ngopi lah. Panjangannya yang ngopeni pikiran itu Mas Haji. Kadang-kala saya sama Mas Haji juga berbeda pendapat, ya itu saya kira hal yang lumrah karena lawan berdebat itu kawan berpikir, begitu aja kira-kira gitu. Ya, saya pikir begitu ya Gus ya. Jadi teman-teman ya ini ngobrolnya ngalir tur, tapi kita coba untuk kemudian memberikan peta untuk teman-teman semua pendengar ya podcast KPK pada sesi ini, di mana kita menjelaskan administrasi publik ya di dalam spektrum yang luas. Iya betul. Bukan saya masih takut nama administrasi itu sebenarnya. Administrasi itu bukan tadi ya kertas. Bukan hanya soal surat menyurat, stempel menempel. Bukan. Saya tuh gampangnya gini kalau ditanyain tuh Gus. Gimana? Apa sih administrasi publik itu? Tahu manajemen FEB? Iya. Nah itu publiknya. Saya bilang gitu. Atau kalau itu teoritisnya seperti itu. Tapi kalau perbandingan fakultasnya ya, gitu. Kalau praktisnya apa administrasi publik? Karena lihat menteri, wamen, nah itu tak gitu ya. Lebih ke subjek ya, tokoh-tokoh. Iya. Kalaupun itu tokoh politik kan ada Pak Basuki yang bukan tokoh politik, yang dia jadi menteri karena karir ya. Iya, menteri karir dari PNS itu. PNS. Iya, menteri Pak Bas, menteri PUPR dulu. Sekarang ini kepala otorita IKN. Betul. Oke. Jadi teman-teman yang bayangkan saya ini jadi PNS nggak bisa jadi menteri ya, itu ada Pak Basuki. Banyak sekali. Jadi peluang itu terbuka. Saya pikir teman-teman Gen Z sekarang itu kan punya kelebihan fleksibel ya. Iya. Jadi dia lebih terbuka. Lebih gitu. Kemudian gampang mendapatkan informasi juga. Betul. Beda dengan kita ya dulu ya. Saya belum se-HP canggih ini ya. Masih main PS itu dan masih apa? Telepon koin ya. Dulu iya kalau zaman SD begitu ya. Belum ada HP dan sebagainya. Saya sama Gus Juang ini cuma terpaut ya 3 tahunan ya. 3 tahunan. Lebih muda tapi ini saya ya. Bukan lebih tua ya. Wah, ketahuan ini ya. Jadi nggak jauh gitu. Nah teman-teman Gen Z ini punya, dan saya pikir kesadaran sosialnya luar biasa sekarang teman-teman Gen Z. Iya betul. Jadi viralitas apa ya? Teman-teman apa? Sekarang viral itu ya karena teman-teman Gen Z juga. Itu apa namanya? Dorongan teman-teman Gen Z. Iya. Ya. Lebih peka sosial ya. Betul. Teman-teman. Jadi generasi Gen Z sekarang. Nanti kalau ketemu saya dengan Gus Juang pas ini, kita bisa sharing peradaban ya. Sharing peradaban. Sharing kehidupan juga monggo. Iya. Jadi apa? Karena sesungguhnya kan mengulang ya, sejarah ini kan mengulang gitu. Gitu saya pikir ya, Gus Juang. Oke, terima kasih Mas Haji. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini begitu ya. Nanti kalau mau ketemu kami di FISIP di Undip di Tembalang, kami jadi dosen bisa kontak.
Atau Mas Gus Juang ini punya sosial media ya, IG Ada. Juang Abdi Muhammad. Iya. Nah, podcast kebangsaan ini. Jadi kalau misalnya cari IG kami, follow IG-nya aja ini, IG-nya apa? Pesantren Kebangsaan ya. Follow, share dan like lah ya. Follow, share dan like. Ini juga ada channel YouTube-nya. Di kanal YouTube-nya. Nah, itu banyak podcastnya. Jadi bukan hanya kami nih, sebelumnya juga sudah ada. Sangat inspiratif ini. Wadah. Bertukar pikiran. Iya. Nanti bisa follow. Nah di situ ada saya dan Gus Juang. Bisa di follow. Pengen lebih elaborate diskusi, terbuka kami. Amin. Tapi kan tadi benar kata Gus Juang. Insya Allah 24/7 Mas Haji. Iya. Kecuali tidur ya. Kalau tidur kan nggak bisa diganggu. Iya. Tadi kami itu sering ngopini pikiran. Jadi suka kalau diajak ngopi. Iya, gitu ya. Siap. Gitu saya pikir ada closing statement atau cukup? Oke, closing statement bagi teman-teman nanti ya, khususnya siswa yang menjadi mahasiswa gitu. Khususnya kalau sudah masuk di jurusan administrasi publik khususnya nanti pasti ketemu dengan kita gitu. Closing statementnya kira-kira kalau saya boleh mengutip ini Mas Haji ya, filsuf dari Prancis. Wah mantap. Filsuf dari Prancis itu cogito ergo sum, bahasa Latinnya begitu. Kira-kira itu artinya aku berpikir maka aku ada. Kalau di era hari ini Mas Haji, menurut saya ini ya, pandangan saya, bukan hanya sebatas berpikir, tapi aku bermanfaat maka aku ada. Nah, kalau di Islamnya kalau kita pakai pondok Kongko Pesantren Kebangsaan itu fastabiqul khairat Mas Haji, berlomba-lombalah dalam kebaikan begitu. Nanti di administrasi publik pasti berbicara kebaikan publik, kesejahteraan publik. Kira-kira begitu Mas Haji. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Gus Juang, ini penutup podcast kita malam ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.